Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Open Mind Channel, hari ini kita akan membaca dan menganalisa berita tentang eksepsi Munarman, ya, ex-sekjen FPI dan mungkin jadi sekjen FPI yang baru karena FPI sudah berubah nama ya menjadi Front Persaudaraan Islam. Jadi tentang kasus tuduhan terorisme oleh Densus 88, mantan ini dari kompas.com ya, mantan sekretaris umum FPI yang Front Pembela Islam membantah dakwah jaksa terkait dugaan tindak pidana terorisme yang dia sampaikan dalam eksepsi ya atau keberatan dalam persidangan hari Rabu 15 Desember 2021. Jaksa mendakwa Munarman menggerakkan orang lain melakukan terorisme. Munarman disebut berbaiat kepada ISIS tahun 2014 ya, dicatat ya, 2014 ketika ISIS saat itu belum menjadi organisasi teroris. Saat itu pendukung ISIS di Indonesia banyak melakukan kegiatan seminar, diskusi, bedah buku ya. Bahkan di UIN ya, di UIN Jakarta itu ada saat itu foto-fotonya, saya juga simpan ya, aksi deklarasi dukungan dan baiat kepada khalifah yang memang ternyata kan selevel milisi ya, bukan khilafah yang sebenarnya. Jadi Munarman ini dituduh 2014 itu, tapi tidak masuk akal itu loh. Ya kan? Meskipun Munarman sendiri menolak, saat itu dia diundang ya oleh FPI Makassar, kemudian dia diundang oleh simpatisan ISIS untuk bedah buku. Lalu setelah bedah buku itu terjadi prosesi baiat di mana Munarman ya di videonya kan kelihatan ya dia tidak ikut baiat ya, pasif dia. Nah, dilanjutkan beritanya, Munarman keberatan Munarman dan menampik seluruh dakwaan. Ia mengatakan ya jika dakwaan benar ya, maksudnya dia adalah bagian dari ISIS yang sangat ini ya brutal dan takfiri ya, mengkafirkan semua orang, maka jika benar ya dia itu bagian dari ISIS dan merencanakan teror ya, maka selesai karena dia adalah komandan atau komando aksi 212 yang dilaksanakan 2 Desember 2016, 2 tahun setelah ada tuduhan baiat ya, 2014 ini 2016 ya. Kalau dia memang ISIS ya peluang itu tinggal dibom semua, itu ada presiden, wakil presiden, menteri-menteri, KPK, macam-macam ya kan. Ya kan? Jadi memang eksepsinya Munarman ya masuk akal ya kan. Dan memang nggak ada catatan Munarman sebelumnya ya yang terkait dengan orang-orang ISIS ini. Ya karena setelah Makassar 2014 itu FPI kan jelas menolak ya. Awalnya mereka juga masih posisinya nunggu. Tapi setelah tahu ideologi ISIS yang takfiri, aksi-aksinya yang sangat brutal yang membunuh bahkan muslim juga dikafirkan. Ya, itu FPI menunjukkan posisinya sudah tidak mendukung begitu. Ya kan? Lalu adapun ya sejumlah pejabat negara yang hadir antara lain ya tadi tahun 2016 ketika Munarman jadi panglima loh, di komandan aksi itu. Jadi dia yang berwenang naruh barang, naruh apa. Kalau seandainya dia teroris ya sudah dibom. Ada Presiden Jokowi, Wakil Presiden Yusuf Kala, Menko Polhukam ya, HT Wiranto saat itu hadir, Kapolri Tito Karnavian saat itu hadir ya kan. Dan bahkan ya menurut Munarman dia tahun 2016 sampai 2020 itu rutin bersilaturahim dengan tokoh-tokoh negara, pejabat. Ya kalau dia itu memang teroris ya tinggal ngajak aja temennya, ketika dia yang tidak mau jadi pengantin, temennya yang suruh ya ngebom setelah dia pergi misalnya, itu bisa terjadi. Itu tidak terjadi ya. Ingat tuduhan-tuduhannya itu kan ada yang ditangkap ya ISISer, sisa-sisa ISIS, kru-kru ISIS yang nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti banyak lah ya, jaringan bawah, kroco-kroconya itu ditangkapi, kemudian keluar membacakan tuduhan kepada Munarman ya. Dan ingat video-videonya itu sambil baca ini, benar Munarman adalah ikut berbaiat. Nah, itu memang sangat janggal. Jadi Munarman menyampaikan ya beberapa hal terkait kasusnya.
pertama ia merasa menjadi target aparat ya, sebagaimana tokoh-tokoh FPI kan menjadi target aparat ya, yang memang oligarkis sekali ya. Ya kan, oposisi ditindas, oposisi ditangkap dengan cepat. Setelah membuka fakta tentang ya kan waktu pembantaian 6 laskar FPI itu kan Munarman yang paling keras ya dan membuka fakta-fakta. Nah, setelah itu menurut dia mau dibungkam supaya karena dia mau mengajukan kasus itu ke internasional. Makanya dia dibungkam. Ya, karena kalau dunia internasional nanti banyak ya nanti komando kan, ya, polisi-polisi itu ke atas. Sampai sekarang kan kayak diam-diam gitu. Ini pengadilan penembaknya tuh kan tidak terbuka, dijauhkan dari publik seperti itu. Yang Munarman saat itu ya salah satu faktanya dia mengungkapkan ke-6 korban pembantaian itu tidak membawa senjata. Jadi ini Munarman ingin dibungkam supaya tidak dapat menyerang aparat yang terkait pembantaian 6 laskar FPI. Yang kedua ya aparat penegak hukum menangkapnya untuk menggagalkan ya advokasi unlawful killing. Ya, Munarman menilai ada pihak-pihak yang ingin kasus itu tidak ingin dibawa ke publik. Yang ketiga, ya, dakwaan jaksa pada Munarman terkait peristiwa yang terjadi tahun 2015 itu, menurut pandangan Munarman, di dalam UU ya, tindak pidana terorisme, penangkapan langsung hanya berlaku pada seseorang jika tertangkap tangan dan baru saja melakukan tindak pidananya. Ya, semestinya jika Munarman akan ditangkap, ya pihak kepolisian melakukan pemeriksaan terlebih dulu. Ini ditangkap seolah-olah sudah bawa bom, sudah baru mengebom begitu. Bahkan untuk pakai sandal aja tidak diperbolehkan ya. Digerebek segitu banyak orang. Nah, itu beberapa kejanggalan ya menurut Munarman ya, dan memang rasional sekali. Ya seharusnya aparat hukum ya bertindak proporsional lah. Ya kan? Jangan karena kepentingan oligarki ya pihak-pihak oposisi yang kritis kemudian ya, ditangkapi dengan mudah. Ya kan? Ini kalau memang benar ya, memang nggak ada bukti yang lain ya selain tuduhan-tuduhan ini ya akan malu nanti gitu loh. Bagaimana tokoh yang oposisi yang kritis seperti Munarman ya kadang keras itu kemudian dibungkam dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Ya, baik itu berita hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.